Salah Benar. satu yang bikin rusuh kan di situ. Benar. Di sini reuni metal itu benar-benar kita pengen inilah reuni. Kalau IKC sendiri itu dari 2010 ya. Kita ini mampu sampai sekarang berdiri untuk IKC itu emang karena emang suka gitu loh. Ya. Kami menjual kebisingan. Kalau Anda mencari ketenangan, Anda salah tempat. Selamat datang di Terminal Podcast. Kapan terakhir kali kalian datang ke gigs? Terakhir itu aku datang tahun 2016 di acara pembukaan Tattoo Barber lah di Pinang. Malam ini aku udah 10 tahun kan ya. Dan hari ini kayaknya bakal jadi reuni kecil buat aku pribadi karena hari ini kita kedatangan dari Independent Free Community IKC. Oke, bagian dari perjalanan scene underground di Tanjung Pinang. Mungkin yang belum kenal boleh kenalan dulu satu-satu dari kenalan boleh Bang dulu. Oke, halo. Saya Apit dari IKC. Kebetulan saya dipercayai di IKC ini, saya memegang untuk bagian bendahara. Hai, aku Ndek dari IKC. Sampai sekarang dan dari kemarin sih masih dipercaya untuk sebagai ketua di IKC ya. Halo, aku Ayu. Aku di sini anggota, tapi biasanya kalau ada acara, bagian tiketing, bagian seksi sibuk aja, pokoknya sibuk mondar-mandir, patung ya. Mandir ya. Oke, sebelum kita masuk ke ngomongin ke IKC-nya, aku pengen flashback dulu ke abang-abang sama kakak sekalian ya. Momen kalian sadar untuk scene underground di Tanjung Pinang, ternyata wah gede banget nih ternyata. Kapan itu momennya? Dan masih inget nggak momen dimana venue-nya tuh paling sering dipakai di mana, paling rusuh, ada acara paling rusuh kah, atau kendala-kendala teknis yang gimana gitu? Kalau momen itu sebenarnya rusuh itu tidak ya. Cuman ya bawaan dari band-band atau masa-masa yang hadir aja sih sebenarnya. Hadir ya? Iya. Contohnya? Ya nggak perlu menyebutkan salah satu ini ya. Maksudnya ya dari kawan-kawan yang lain. Kalau memang nggak mau dirusuhin, kalau mau kayak headbang kita di depan panggung, kalau nggak mau kena, lebih bagus kita nonton di belakang Nonton belakang ya? daripada di depan. Bener. Kalau udah kena nanti jadinya kan berantem. Bener, Itulah bener, ya. Salah bener. satu yang bikin rusuh kan di situ. Benar. Kalau dari Bang Apit gimana? Ada POV sendiri? Kalau untuk ramenya sih itu pun sekitar tahun-tahun 90-an 5 gitu ya. Oh, itu udah lama ya? Zaman memang lagi underground di Tanjung Pinang itu lagi naik-naiknya. Jadi sebenarnya kalau untuk zaman itu kita udah tahu sama tahu gitu. Cuma naik ke belakangan sekarang ini kan generasi udah bertukar kan, berbeda. Jadi yang untuk UG sendiri itu memang ada sedikit penurunan, tapi makanya ini dari kita di IKC ini tetap ada gitu. Tetap kita untuk tetap berani eksis lah, karena kita menganggap bahwa IKC inilah wadah buat anak-anak metal Tanjung Pinang. Kita buat gitu. Jadi kalau nggak ada kita buat seperti ini, dia bakal hilang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang untuk IKC sendiri masih tetap ada dengan event-event metalnya sampai sekarang. Kalau kerusuhan sih kayaknya nggak ada sih. Itu memang udah tradisi gimana headbang itu, mungkin kalau orang lihat memang kelihatannya seperti rusuh, seperti itu kan. Tapi itu sebenarnya bukan suatu hal yang negatif. Betul. Itu hanyalah tradisi. Tradisi yang memang di kalangan untuk metal seperti itu. Ya, tapi bukan suatu pertengkaran, bukan. Cuma hal yang negatif. Cara kita mengekspresikan gimana ya? Cara ekspresinya gimana seperti itulah. Itulah ekspresi orang mengeluarkan unek-unek dia. Iya. Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana? Banyak semua. Kalau saya di IKC itu baru ya, 2019 saya pindah ke Tanjung Pinang. Di situ saya baru masuk IKC. Tapi mengikuti Facebooknya udah lama karena saya ini aslinya dari Batam, tapi diundang sama teman-teman untuk masuk ke grup Facebook IKC. Akhirnya saya masuk. Disitulah saya kenal sama teman-teman IKC. Gitu. Kalau untuk kerusuhan sih nggak ada sih, jarang sih ada kerusuhan. Jarang. Kalau
pasti ada berantem itu pasti ada. Tapi ya, kita sebagai panitia untuk membuat acara pasti langsung ambil, bawa keluar. Bawa keluar ya. Langsung selesaiin di luar. Benar. Jangan dibiarkan berlarut-larutkan. Soalnya kalau mau dibilang kerusuhan, mau dibuat kerusuhan, kita ini komunitas besar, komunitas juga keras. Iya. Di situ ada anak pangnya, ada undergroundnya, ada metal segala macam. Jadi kalau misalnya kita sebagai panitia nggak tuntaskan kalau emang ada berantem, ya bahkan berlarut-larut gitu. Tapi kalau kita di IKC biasanya kalau ada yang seperti itu, pasti kita langsung damaikan di tempat. Ngomongin soal IKC, IKC ini sebenarnya dari kapan sih Bang? Kalau boleh tahu ya? Karena dulu zaman aku sekolah tuh ada komunitas metal, beberapa komunitas metal yang aku tahu, tapi nggak bisa aku sebut merek ya. Nah, jangan juga aku sebut merek. Tapi pengen lebih tahu aja IKC ini berdiri dari kapan, siapa anggota pertamanya atau gimana, boleh ceritain? Kalau IKC sendiri itu dari 2010 ya. Oh, IKC dari udah lama juga ya. Pembentukan awal itu 2010 mulai IKC. Cuman acara pertama kita 2011. Acara pertama 2011? Hah? 10 juga. Nah, itulah acara pokoknya tahun segitulah. Oh. Sampailah berlanjut. Terus sampai sekarang ya 16 tahun. Oh, 16 tahun. Karena kan sempat terkendala kemarin terakhir acara yang reuni metal kan sampai 2015. Habis itu kan vakum berapa tahun ke depan. Iya. Setelah itu kan kita COVID. Nah, itu lagi lebih lama lagi vakum. Habis itu ya kita buat yang ribbon pertama ini, baru reuni metal ribbon yang pertama. Mini-mininya lah. Oh, mini-mininya. Anak dari reuni metal lah. Nah, itulah sampai yang terakhir kemarin yang keempat lah. Nah, ini rencana bulan besok mungkin insya Allah kita akan buat lagi yang kelima. Dari 2010, 16 tahun ya. Gimana? Ngebangun brand selama 16 tahun, tetap suka dukanya nih? Ya, berat sih sebenarnya kalau untuk megang satu nama komunitas ya. Walaupun barengan lah kita semua kawan-kawan yang mungkin yang sampai sekarang yang masih bertahan ya kayak aku, Apit kan. Nah, yang masih bertahan sampai sekarang, masih megang di IKC. Kalau untuk kawan-kawan yang lain mungkin mereka tetap support, tetap mendukung, cuman ya walaupun mereka tidak bisa bareng lagi buat kita bikin acara bareng lagi, tapi mereka tetap support di support acara ya kita gitu. Kalau dari Bang Apit sendiri ada gimana? Apa ya, kayak yang suka dukanya selama ini juga lah, 16 tahun loh, bukan waktu yang sebentar, kayak tinggal abang berdua untuk yang sesepuhnya lah, kayak aku mesti bilang sesepuhnya lah. Ya sebenarnya sih ya sedih juga sih. Sedih ya, tapi istilahnya kita nggak mau berlarut, nggak mau jadikan kesedihan itu suatu halangan. Makanya alhamdulillah saya juga punya teman kan, Dek. Nah, ya kita berdua nih lah yang istilahnya saling support aja. Karena kalau kita diam pun, kita nggak gerak, istilahnya mati IKC. Metal nggak ada lagi di Tanjung Pinang. Nah, gitu. Itu alasan kenapa IKC ini harus tetap ada gitu. Dan buat kawan-kawan yang mungkin yang nggak bisa untuk eksistensinya itu lagi itu. Semoga nanti kan di lain waktu bisa kembali lagi seperti itu. Kita tetap berharap saya kawan-kawan lama, yuk kita sama-sama lagi seperti dulu pertama kita bentuk. Ya kalau bisa semakin kita dewasa, semakin ini, yuk kita tetap ada sampai tua lah. Tetap solid ya, tetap solid sampai kita tua ya. Pengennya seperti itu sih. Dan juga makanya juga kita juga pengen regenerasi. Mudah-mudahan ada anggota-anggota yang baru pengen gabung, bisa mengembangkan. Ya nggak mungkin kan kita yang mungkin ya kita nggak tahu juga waktu kita sampai kapan gitu kan. Mudah-mudahan regenerasi nanti bisa mengembangkan IKC ini lagi seperti itu. Ngomongin soal era sekarang ya Bang, di era digital nih, media sosial di mana-mana, terus pun yang anak-anak muda ini kan juga mulai terpecah-pecah ya, sebenarnya terpecah-pecah. Menurut abang sama kakak nih ya, terutama ya, untuk skena musik underground sendiri di era sekarang ini, peminatnya ini masih banyakkah
seperti dulu atau ya kayak abang bilang, kayak kita nih bertahan supaya eh, skena musik underground ini nggak hilang gitu loh. Kalau dari saya sih sebenarnya sekarang ini peminat itu tetap banyak. Cuman mungkin sekarang ini dia kan kita udah masa-masanya media sosial. Iya. Jadi untuk menggali sesuatu itu gampang. Iya. Jadi sekarang itu juga jadi anak muda itu lebih tahu, oh yang ini nih metal, yang ini nih hardcore, yang ini nih punk. Mungkin lebih nyamannya mereka bergabung sesuai dengan genre mereka masing-masing. Tapi sebenarnya kan kalau untuk komunitas itu kan yang dicari itu kan itu kebersamaan kita untuk, apalagi Tanjung Pinang ini juga bukan kota yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada acara itu ya bagusnya itu kita sama-sama gitu. Tapi kalau peminatnya pasti banyak sih di sini Tanjung Pinang sendiri. Peminat masih oke ya. Sebenarnya kayak nggak tahu ya, karena aku kan sempat pindah juga ke Bogor kan, nggak benar-benar nggak ngikutin berita soal sama sekali soal Tanjung Pinang segala macam. Pada saat 2017 aku terakhir masih tinggal di Pinang, oke, masih ada acara. Tapi setelah dari itu 2018 ke atas itu udah mulai jarang-jarang nih, jarang sampai akhirnya hilang aja, takutnya hilang aja. Itu yang kayak keresahan pribadi sebagai penikmat di skena musik industri, skena underground ini lah. Kalau dari Bang Dik? Kalau aku sendiri sih pribadi peminatnya sih masih banyak. Cuman ya itu tadi betul seperti yang Ayu bilang. Cuman kita dibedakan dengan satu genre yang berbeda aja mungkin kan. Si A sukanya di sini, si B sukanya di sini, seperti itu. Jadi kalau untuk satu acara yang walaupun acara lain selain acara metal, ya contohnya seperti acara hardcore, ya kita tetap support acara mereka, tetap datang. Sama seperti mereka, kita buat acara dan mereka juga tetap support ke acara kita. Nggak ada yang bikin beda, cuman itu aja tadi. Masalah genre di satu yang kita sukai aja sih. Untuk era digital sekarang ya, apalagi era Gen Z ya, aku bilang. Kalau untuk era sekarang ya seperti itu sih, sama sih. Lebih suka yang genrenya nggak tergantung orang ya. Beda kalau tahun-tahun kita 90-an kemarin. Kalau aku lihat tuh itu satu underground, samaan ground semuanya. Betul. Nggak ada bilang, aku ini enggak. Betul. Itu kita semuanya sama ya, semuanya. Kalau sekarang memang ada kelihatannya seperti ada pemetaan seperti. Tapi itu mungkin itu zaman ya, zaman yang udah ini. Tapi tetap kita saling support aja sih. Tetap ada. Terus gini, kan mau ada rencana untuk reuni Metal 5. Apa harapan abang sama kakak ini untuk di acara ke depan ini, acara reuni metal ini? Ya harapan aku sih pengen acara yang ini nih beda dari yang lain. Harapan beda dengan yang lain, tapi mempunyai rasa yang lebih kental, lebih ngerasa kena gitu. Karena kita tuh pengen selalu untuk acara reuni metal gitu, pengen baik dari penikmatnya, baik dari para playernya itu, enak ya main di reuni metal gitu. Puas. Kita ngerasa di sini bukan sebagai datang main pulang enggak, sudah gitu kan. Kita di sini reuni metal itu benar-benar kita pengen inilah reuni. Reuninya para metal, penikmat metal, pemain, player, inilah reuni gitu. Jadi pengennya seperti itu, suasananya tuh bisa seperti itu. Suasananya kayak dulu acara-acara gigs zaman dulu ya. Kita reuni di sini. Jadi ya ketemu kawan-kawan lama ya, di sinilah kita bisa ketemu kawan-kawan lama yang dulu pernah sama-sama ngeband zaman sekolah kita bisa mengumpul di sini, ketemu lagi kan. Itu sih sebenarnya tujuan dari reuni metal itu. Tujuannya harapannya ya, harapannya sama seperti yang aku bilang lah ya, pengennya acara ini ada sesuatu yang beda, ya tidak cuma sekedar kita datang main nongkrong pulang seperti itu kan. Sebenarnya ya biar ada kesan dari kawan-kawan yang lain bahwa di acara reuni metal ini
beda dengan acara yang lain. Bukan kita yang menikmati, tapi semua kalangan bisa, semua kalangan menikmati. Ya, semua kalangan bisa nikmati ya. Ya, Apalagi untuk mencoba menggait pasar-pasar baru, terutama ya anak-anak muda sekarang ini ya. Harapan saya sih pasti harapannya tuh rame yang datang. Nah, itu pasti. Pasti ya. Itu rame yang datang, para player puas, yang nonton juga oke, headbangnya enak, soundnya enak, itu harapan saya sih. Semua kita pasti berharapnya seperti itu, yang terbaik lah pokoknya untuk IKC dan para penikmat musik metal head lainnya. Gitu. Dan tidak ada kerusuhan pastinya ya, pastinya ya. Rencananya bakal ada berapa band yang main? kalau rencana yang main nanti mungkin kita nggak ambil 10 band aja sih. Oke. Karena waktu kita juga terbatas. Ah. Gitu kan. Ya band dari Pinang, Kijang paling kan, Tuban atau di luar Tanjung Pinang, dari Batam atau dari mana nanti. Kalau yang luar pengen main ya. Dari luar juga ada. Mudah-mudahan ada. Ada rencana untuk kayak ngundang gestar atau siapa gitu? Rencana kalau ngundang gestar itu sudah dari dulu, sudah dari kemarin itu sudah punya rencana. Cuman kita lagi mengukur kemampuan. Seperti itu. Insya Allah mungkin tahun depan yang kita akan buat reuni metal yang ke-6. Oke, ada reuni metal 6. Oke. Ya, kalau ini kan ada metal Reborn yang ke-5 nih. Oke, kalau yang nanti kita bawa gestar, mudah-mudahan ya kita bisa buat yang reuni metal yang ke-6. Untuk venue acara, kita tahu dari zaman aku sekolah dulu tuh pasti venue-nya tuh di Gedung Alisa atau Gedung SMK 1. Itu pernah aku main di SMK 1 di Kacapuri. Untuk venue nanti reuni metal 5 nih, rencananya mau di mana? Kita di Hangout Cafe and Bar. Hangout Cafe and Bar? Iya, di Jalan Dompa ya. Jalan Dompa ya. Sama seperti yang acara kemarin lah, reuni metal 4. Oh. Kita tetap di situ. Regenerasi ini memang benar-benar berjalan sesuai apa yang abang sama kakak mau ya. Ini harapan kedepannya gimana nih? Pengennya tetap bisa solid seperti ini atau bisa berkembang lebih luas lagi? Gimana dari abang, Bang Apit? Ya kalau harapan kita sih kita tetap solid ya, bisa solid ke sini terus dan regenerasi itu tetap bertumbuh. Jadi ya alhamdulillah kalau memang nanti 5 tahun ke depan yang kita sekarang ini hanya sebagai mungkin jadi penonton lagi. Ya. Penonton. Jadi mungkin adik-adik kita yang baru masuk udah bisa membuat event seperti ini kan di IKC. Sangat kita harapkan sekali. Jadi IKC ini tidak mati, ya, tidak hilang. Kalau bisa terus bergenerasi terus sampai benar-benar sampai kapan aja gitu kalau bisa. Sampai ya kita sampai kapan lah gitu. Ya. Karena kan kita memang buat wadah ini IKC ini ya sebagai wadahnya anak-anak metal gitu, pencinta penikmat metal gitu kan. Jadi kan selagi masih ada penikmat metal ya kalau bisa tetap ada IKC. Tetap ada ya. Ya kalau saya mau acara 5 tahun ke depan itu regenerasi dengan adik-adik yang mau ikut tanpa ada paksaan, jangan untuk mencari apapun dari sini karena emang di sini nih abang-abang ini nih pure emang karena hobi, senang, suka gitu loh. Kita ini nggak ada emang karena kita ini mampu sampai sekarang berdiri untuk IKC itu emang karena emang suka gitu loh. Bukan ada ini mau ada untung ini ada untung itu tuh nggak ada. Itu emang karena suka, hobi, berorganisasi itu hobi, membuat acara itu hobi, bertemu dengan teman-teman yang lain tuh hobi gitu loh. Emang itu hobinya. Jadi harapan saya itu buat adik-adik regenerasi kedepannya agar mempunyai pikiran seperti itu juga. Karena kan nggak semua yang dicari itu untuk dibisnisin kan nggak semuanya. Walaupun itu tetap ada. Kita acara pasti kita kan itu kan pasti ada pengeluaran dan pemasukan untuk buat apapun di setiap acara kan untuk sound atau apa itu semua itu pakai uang. Jadi, tapi yang untuk kita ini nih, aku mau itu kita lakukan dengan ikhlas. Jadi harapan aku buat adik-adik ya,
lakukan dengan ikhlas, dengan hobi, itu baru kayaknya bisa jalan. Kalau nggak gara-gara hobi, kalau nggak gara-gara suka, kayaknya nggak jalan. Nggak jalan Gitu ya. ya. Hah? Oh iya iya. Boleh. Kan sebenarnya IKC ini kan lebih ke tahu aku kan berapa tahun terakhir ini lebih ke eventnya tuh reuni metal. Kalau mau bikin event di luar si reuni metal itu ada nggak sih? Ada rencana-rencana seperti itu nggak sih? Dan sebenarnya untuk IKC sendiri apakah benar-benar khusus cuma di metal, di dunia skena musik metal aja, atau sebenarnya ada program lain kayak ketika ada event apa yang di Tanjung Pinang ini ada itu atau apa? Kalau enggak, kita nggak terfokus harus di metal, karena IKC ini sebenarnya basic kita tuh juga di sosial. Kita sosial, lingkungan. Kemarin juga kita udah pernah buat satu nobar ya, waktu itu yang pesta babi. Oh ya. Itu kita juga udah buat. Nah, kita buat sebelum itu. Jadi kita kerjasama juga sama pada mahasiswa, sama lingkungan ini, para pencinta lingkungan. Nah, itu kita kerjasama. Jadi kita nggak selainnya nggak memang harus reuni metalnya dengan skena musik underground, nggak kita ya. Tapi kita tetap juga bergerak yang di bidang-bidang lain, tapi yang tetap dalam ruang lingkup sosial. Gitu. Kalau yang itu selain si reuni metal apa sudah ada? Kalau mau rencana ya, saya reuni metal nih, akalan ada acara gigs kecil-kecilan atau acara-acara kumpul untuk ya udah kita main untuk senang-senang aja gitu. Adalah acara dulu yang pernah aku ikut di We Start From Here yang abang pasti tahu lah. Abang pasti tahu komunitasnya apa. Cuman aku nggak berani nyebut kayak acara gigs kayak kecil untuk venue kecil atau gimana. Ada nggak rencana-rencana kayak gitu nanti? Sebenarnya sekarang ini kita tuh udah lakukan karena acara besar kita itu sebenarnya reuni metal. Reuni metal itu acara besar kita, dan setiap acara besar pasti kita ada guest star. Dulu kita tuh ada kayak Dead Vertical. Itu pernah datang tuh di acara reuni metal di Tanjung Pinang ini gitu loh. Kita juga pernah ada juga buat reuni metal tapi di Batam. Oh pernah, sama teman-teman Batam kita tuh touring di situ tapi tetap membawa reuni metal. Itu kita juga pernah di Batam. Nah, untuk gigsnya ini setelah kan kemarin COVID tuh, setelah COVID, jadi kayaknya kalau misalnya kita untuk mengundang guest star yang besar itu kayaknya belum. Jadi kita gantilah dengan kita buat acara reuni metal Reborn. Dan itu makanya sudah berjalan dari satu sekarang sudah yang kelima di acara kita nanti ini mau kelima. Terus di kita ini juga kemarin kita waktu acara acara 4 itu kita ada penggalangan dana juga kok di situ untuk bencana Sumatera. Kita ada penggalangan dana melalui apa Bang? Kemarin kita Yakesma itu kita langsung bekerja sama Yakesma. Jadi kita di acara itu kita nggalangin dana, kita muterin kota. Setelah itu kita langsung kasih ke Yakesmanya. Kalau mau tahu itu ikutin IG IKC ada di situ semua ada. Bisa DM langsung ya, bisa DM IKC. Ada skor TPI. Bisa langsung dipromosin juga untuk kapan dan acaranya bakalan gimana? Jadi nanti kita punya acara reuni metal Reborn 5 di Hangout Cafe Jalan Dompa tanggal 5 September 2026. Jangan lupa datang karena banyak band-band metal yang datang. Apa aja band-band metal yang kakak mau, yang dari Kijang Pinang itu band-band apa aja kira-kira ya? Rahasia, makanya datang. Kalau bisa datang hadir, kita mungkin akan buat acara yang berbeda sih dari yang biasanya. Kita kasih surprise ya. Apalagi kita tungguin aja surprise-nya guys. Apalagi kita akan ada collab dengan Terminal Coffee ini. Untuk kawan-kawan yang ngantuk kan sebelum mau kita harus minum kopi dulu biar sehat. Kita juga jualan guys sana. Ya buat kawan-kawan semuanya jangan lupa untuk datang ya 5 September 2026. Kalian bakalan dapet tuh nanti mungkin ada door prize atau kejutan-kejutan lain karena setiap reuni metal itu mempunyai suatu kejutan yang berbeda tiap eventnya. Jadi kalau nggak datang kalian bakalan rugi lah. Ya, karena banyak band yang
band-band yang nggak terduga. Tahu-tahu, ini mainnya. Nah, jadi kalian harus datang. Nanti banyak rahasia yang bakal terbukti di sana nanti. Berapa harga tiket masuknya untuk pre-sale-nya berapa, on the spot-nya berapa? Oh ya, untuk pre-sale-nya itu 35, ATM-nya 45. On the spot-nya, On the spot-nya itu 45.000 per orang. Itu nanti itu tadi bakalan ada kejutan-kejutan sih kalau kalian belanja beli tiketnya nanti. Jadi nggak nyesel lah kalau beli tiketnya nonton di Reno Metal Ribbon 5 nanti. Oke, udah berapa menit yuk? Udah 30 menit juga kita ngobrol, banyak banget yang bisa kita dapat di sini ya. Mulai dari pengennya dari Ribbon sendiri, dari pembentukan IKC sendiri, dari skena musik undergroundnya sendiri, terutama di Tanjung Pinang ya. Aku harap bisa jadi wadah juga untuk penikmat musik underground ataupun di luar underground yang mau datang, mau coba dengerin, mau coba kopi kita juga bisa. Kayaknya segini aja dulu aku tutup ya. Kita Terminal selalu punya tagline, kami menjual kebisingan, kalau Anda mencari ketenangan, Anda salah tempat. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semuanya.